Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Konco Tani atau channel saya Konco Serang. Sore hari ini tanggal 29 ya, tanggal 29 April tahun 2024. Saya ingin memperlihatkan inilah penampakan tanaman cabai saya ya, yang beranjak ke musim kemarau. Dan di sore hari ini saya baru saja melakukan penyiraman dengan penyiraman manual. Karena apa? Karena lahan saya ini benar-benar lahan kering dan benar-benar kering ya. Sudah musim berganti, agaknya ini mau kemarau. Dan alhamdulillah cabai saya tumbuh normal ya. Ini varietas ori F2. Jadi saya awalnya itu nanam ori F1, terus saya ambil untuk keturunannya terus saya tanam lagi ini. Dan ini penampakannya alhamdulillah buahnya lebat dan pertumbuhannya normal ya. Ini seperti ini. Oke konco tani, ini pola tanam saya yang sangat sederhana ya. Saya nggak muluk-muluk. Tanaman cabai ini dengan metode tumpang sari. Awalnya jagung. Awalnya tanaman saya ini jagung, bawahnya saya tanami cabai. Metode tanam saya tidak ada yang istimewa ya. Intinya saya tanam, saya kasih dasaran. Seperti itu aja. Dan untuk kiat-kiat saya perawatan ini juga nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja. Untuk masalah pupuk juga tidak ada yang istimewa. Pupuk cukup Ponska bersubsidi dan Urea subsidi, lainnya tidak ada. Dan yang saya lakukan hanya cabai saya yang sudah memasuki memasuki vegetatif ke generatif ya. Yang saya lakukan hanya saya lakukan dengan penyemprotan pupuk MKP. Saya campur dengan Ultradap, itu aja. Karena apa? Karena bagaimanapun tumbuhan itu masih memerlukan unsur N. Itu adalah yang saya pelajari selama ini dan bukan hanya teori. Ini penampakan cabai saya. Karena apa? Di tempat saya adanya saya kasih unsur urea atau unsur N, itu kita lihat tanaman ya, membutuhkan seberapa banyak. Jadi kita bisa menakar atau mengukur kebutuhan tanaman. Artinya bagaimana kelembapan tanah kita atau bagaimana sederasnya debit hujan. Kebanyakan petani kalau saya pelajari, air hujan adalah yang banyak membawa kandungan unsur N. Tapi bagi saya pribadi adalah tergantung di perkembangan tanaman saya. Kalau intinya harus saya tambahi unsur N, ya harus saya tambahin seperti itu. Kita menyesuaikan di lahan atau di tanaman kita. Kalau kita terlalu mengarah ke teori, air hujan banyak mengandung unsur N, itu memang benar. Tapi
bagaimana keadaan tanaman kita, apakah udah cukup N atau belum. Itulah yang saya lakukan di lapangan. Oke konco tani, bukannya saya menggurui konco tani semua. Di sini intinya kita belajar bersama ya. Dan saya belajar berdasarkan pengalaman di lahan saya. Mudah-mudahan untuk konco tani semua yang udah berpengalaman di bidang pertanian bisa untuk meninggalkan komen di kolom komentar ya, karena intinya saya ini masih belajar dan saya selalu mempraktekkan bagaimana supaya tanaman saya di lahan saya yang kondisinya tak ada hujan bisa beradaptasi dengan 2 musim ya, di saat musim hujan dan di saat musim kemarau. Intinya sekarang ini di bulan April tanggal 29 2024 ya, di tempat saya ini memasuki musim kemarau. Jadi hampir tidak ada hujan dan di lokasi saya benar-benar kering. Contohnya seperti ini ya, saya perlihatkan. Rumput pun sudah tidak ada dan ini sudah sangat kering sekali ya, kering sekali. Dan bagi saya intinya tanaman saya kok bisa terlihat subur, masih bisa bertahan dengan lahan kering. Jadi intilah gunanya kita selalu belajar ya, intinya belajar. Kita belajar, kita menanam itu selalu harus mempelajari tanaman. Jadi jangan terlalu mencari pertanyaan-pertanyaan keluar atau jawaban-jawaban di luar. Intinya kita harus belajar bagaimana mempelajari tanaman di lokasi. Kita itu selalu mempelajari, karena di lain ladang ya, misalnya di ladang saya ini selalu ada 2 musim. Maksud saya di saat saya tanam ini musim hujan atau di saat saya tanam itu musim hujan ya. Dan di saat cabai saya itu menginjak panen dan panen ke-3 atau sampai ke-5 kali itu kita menginjak musim kemarau. Tapi bagaimana supaya kita bisa mempertahankan tanaman kita itu tetap subur, tetap berbuah. Nah, itulah pentingnya kita belajar di lahan ya. Jadi saya sendiri sering nanya ke temen yang udah pinter, intinya udah profesional di bidang pertanian ya. Tapi kita harus bisa mengaplikasikan di lahan kita masing-masing, karena setiap lahan itu tidak sama ya, karakter tanah ataupun cuaca ataupun kelembapan tanah. Dan yang terpenting untuk konco tani semua, apabila kita bertani itu yang paling penting kita harus punya alat untuk cek pH ya, yang elektrik. Itu yang kunci, termasuk kunci untuk bertani. Karena apa? Karena kita kalau nggak tahu berapa pH tanah kita, itu biasanya tanaman kita rumat, sulit untuk perkembangannya. Oke konco tani, mungkin cukup sekian dulu. Lain waktu kita sambung lagi masalah untuk berbagi tentang bertani ya. Saya senang karena bisa berbagi dengan teman-teman, terutama untuk pemula seperti saya. Dan apabila konco tani semua yang udah profesional dan apabila penjelasan ini banyak yang salah,
itulah menurut berdasarkan di pengalaman saya di lahan ya. Dan untuk kanca tani semua, jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya untuk konco tak serang, supaya bisa selalu berbagi dengan konco tani semua. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, intinya konco tani bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Insya Allah akan selalu saya jawab. Oke, dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.